Subuh itu, aku bangun, segera berdoa, dan saat teduh. Setelah itu, aku mempersiapkan diri untuk sarapan pagi dan bersiap pergi menuju tempat kerja. Selalu aku berangkat 30 menit lebih awal agar bisa tepat waktu sampai di tempat kerja. Pagi ini, tiba-tiba sangat berbeda karena jalanan tidak seperti biasanya macet. Sembari menunggu jalan lancar, aku melihat jam di tanganku, dan ternyata tinggal 10 menit lagi menuju pukul 8 pagi. Bagaimanapun, aku harus bisa sampai di kantor sebelum pukul 8 pagi, karena ada suatu hal yang harus segera saya laporkan demi promosi jabatanku. Yang dipertaruhkan dua posisi dari dua orang yang tersisa. Dalam artian, jika aku bisa tepat waktu mengirim laporan tersebut, sudah pasti promosi jabatan tersebut akan saya dapatkan. Begitu jalanan lancar, kembali saya melanjutkan dengan cepat menuju tempat kerja. Sesampainya di parkiran, aku sempatkan melihat jam tangan dan tersisa 2 menit lagi sebelum pukul 8. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Seorang buruh yang bekerja di tempat kerjaku meminta tolong untuk mengetikkan pesan pada telepon genggamnya yang ditujukan kepada anaknya. Sebenarnya saya sempat menolak karena saya sedang terburu-buru. Mengingat beliau mengatakan, "Tolong Pak, ketikkan dulu persetujuan tertulis melalui pesan WhatsApp agar anakku bisa dioperasi." Karena ini berhubungan dengan nyawa anak beliau, saya pun menyanggupi dan menulis pesan singkat untuk dikirimkan demi anaknya. Saat mengetik pesan yang dimaksud oleh beliau, saya melihat jam menunjukkan pukul 8 lewat 1 menit. Itu artinya, pupus sudah harapan untuk mendapatkan promosi jabatan. Emosi, marah, dan kecewa sempat saya rasakan hingga tak sadar saya terduduk lemas karena hilang sudah kesempatan yang saya harapkan. Dalam keadaan itu, saya dikejutkan dengan suara yang menggelegar disusul orang-orang yang berlari berhamburan. Sontak saya berdiri dan mencari tahu apa yang terjadi. Tidak begitu lama, saya menghampiri seorang petugas keamanan dan mencari tahu apa yang terjadi. Betapa terkejutnya aku mendengar dan menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata, sektor logistik, tempat di mana ruanganku berada, roboh oleh puing-puing beton besar yang menyebabkan segala isi kantor terhimpit hancur oleh reruntuhan, dan beruntung tidak ada korban jiwa. Aku pun menyesal. Segera aku memejamkan mata dan melipat tangan sembari berdoa. Tuhan, maafkan aku. Sempat aku meluapkan emosiku karena gagal mencapai kantor untuk mengirimkan laporan analisa demi promosi jabatanku. Ternyata, orang yang Tuhan kirim untukku menghalangiku mencapai kantor tepat waktu agar menyelamatkan nyawaku. Bisa kita bayangkan apabila saat itu aku mengabaikan buruh itu, apa yang akan terjadi padaku? Tentunya, aku saat itu akan tertimpa reruntuhan dan nyawaku tidak terselamatkan. Melalui kisah di atas, semoga kita dapat memahami bahwa hambatan yang kita anggap mengganggu kita adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkan nyawa kita dari bahaya yang tentu lebih berharga dari apapun itu. Bagikan kisah ini agar semua orang bisa terinspirasi. Tuhan memberkati.